Di sebuah desa kecil di tepi sungai yang jernih, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Damar. Sejak kecil, ia sudah kehilangan ayah dan ibunya. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka. Beberapa orang desa berkata bahwa orang tuanya hanya terbawa arus sungai saat banjir besar melanda. Bertahun-tahun lalu, yang lain berbisik bahwa mereka mungkin telah pergi merantau dan tak pernah kembali. Apapun yang sebenarnya terjadi, kenyataannya tetap sama. Damar tumbuh sendiri, tanpa keluarga yang melindunginya. Penduduk desa merasa iba kepadanya, tetapi mereka pun tak mampu merawatnya sepenuh hati. Beberapa keluarga memberinya sisa makanan, dan sesekali ada yang membiarkannya bermalam di rumah mereka saat hujan turun deras. Maka, ia belajar bertahan hidup sendiri. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul di cakrawala, ia sudah berjalan ke sungai, menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil yang ia buat sendiri dari jalinan akar pohon. Jika tidak, ia hanya bisa mengisi perutnya dengan buah-buahan liar yang ia temukan di hutan sekitar desa. Setiap malam, ia tidur di gubuk kecil peninggalan orang tuanya. Gubuk itu sudah reyot, atapnya bocor di beberapa bagian, dan dindingnya penuh celah yang membuat angin malam masuk dengan mudah. Ketika hujan deras turun, ia hanya bisa meringkuk di pojokan, mendengarkan suara air yang menetes dari atap dan berharap angin malam tidak terlalu menusuk tulangnya. Meski tubuhnya kuat dan tangannya cekatan dalam mencari makan, ada satu hal yang selalu Damar rindukan, teman. Setiap sore, ia melihat anak-anak desa lain bermain di tanah lapang, berlarian dengan tawa riang, bermain petak umpet atau berkejaran sambil membawa layang-layang. Tapi Damar, ia hanya bisa duduk di kejauhan, menonton mereka dari balik semak-semak atau dari tepi sungai, merendam kakinya di air sambil mengusir kesepiannya dengan berbicara pada diri sendiri. Anak-anak desa sering menghindarinya, bukan karena mereka membencinya, tetapi karena mereka takut. Orang tua mereka sering berbisik bahwa Damar adalah anak malang, yatim piatu yang membawa kesialan. Setiap kali Damar mencoba mendekat, anak-anak itu perlahan menjauh, seolah-olah ia membawa penyakit yang harus dihindari. Ada yang berani mengejaknya, menyebutnya anak sungai atau bocah malang. Sementara yang lain hanya menundukkan kepala dan berpura-pura tidak melihatnya. Damar tak pernah menangis, setidaknya tidak di depan mereka. Ia hanya menelan kesedihannya, menggenggam jari-jarinya erat, dan berpikir, aku tak butuh mereka. Aku bisa sendiri. Ia ingin seseorang yang bisa berbicara dengannya, seseorang yang tidak melihatnya sebagai anak malang, seseorang yang mau mendengarnya tanpa rasa iba atau takut. Dan tanpa ia sadari, permintaannya itu akan segera terkabul bukan oleh manusia, tetapi oleh makhluk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga keemasan, Damar duduk di tepi sungai dengan kaki terendam air. Ia menghela napas panjang, membiarkan angin sore meniup rambutnya yang kusut. Seperti biasa, ia sendirian. Tapi hari itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Ia melihat sesuatu yang aneh di dalam air. Bayangan besar bergerak perlahan, seolah mengintai dari bawah permukaan. Beberapa saat kemudian, muncul seekor buaya besar dengan sisi kehijauan yang berkilaan. Diterpa cahaya matahari, matanya tajam, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Damar seharusnya lari. Itulah yang akan dilakukan anak-anak lain jika melihat buaya sebesar itu. Tapi entah kenapa, ia tidak merasa takut. Ia tetap duduk di tempatnya, menatap makhluk itu dengan rasa penasaran. Buaya, kau sendirian? Tanyanya pelan, yang mengejutkan. Buaya itu tidak langsung pergi atau menunjukkan tanda-tanda menyerang. Sebaliknya, ia mengangkat sedikit kepalanya dan menatap Damar dengan mata kuningnya yang dalam. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Damar terdiam. Ia tidak tahu apakah buaya benar-benar mengerti pertanyaannya atau itu hanya kebetulan. Tapi melihatnya seperti itu, Damar merasa ada sesuatu yang berbeda dengan buaya ini. Hari itu, Damar tidak langsung pergi. Ia tetap di sana, berbicara pada buaya itu seolah sedang berbicara dengan manusia. Ia menceritakan betapa sepinya hidupnya, bagaimana ia selalu ditinggalkan, dan bagaimana ia berharap memiliki teman.
Buaya itu tidak menjawab dengan kata-kata tentu saja. Tapi ia tidak pergi, tidak juga menunjukkan tanda-tanda bosan. Ia hanya mengapung di sana, mendengarkan. Saat matahari benar-benar tenggelam, Damar akhirnya bangkit. Ia menatap buaya itu dan tersenyum kecil. Aku akan datang lagi besok, katanya sebelum berjalan pulang. Dan benar saja, keesokan harinya Damar kembali. Kali ini, ia membawa sepotong ikan hasil tangkapannya. Dengan hati-hati, ia melempar ikan itu ke tepi sungai. Buaya itu, yang ternyata sudah menunggunya di tempat yang sama, merayap ke darat dan mengambilnya. Setelah itu, ia kembali ke air, mendekat ke arah Damar. Melihat itu, Damar tertawa kecil. Aku akan memanggilmu, si Guntur, katanya. Suaramu gemuruh seperti guntur saat kau mengaum di malam hari. Si Guntur tidak menolak. Ia hanya berkedip perlahan, lalu kembali mengapung di air. Hari demi hari berlalu, dan persahabatan aneh itu semakin erat. Setiap sore, Damar datang ke sungai untuk menemui si Guntur. Ia bercerita tentang apa saja, tentang hujan yang turun deras malam sebelumnya, tentang ikan yang berhasil ia tangkap, tentang mimpi-mimpi kecilnya. Si Guntur, meski tidak pernah berbicara, selalu mendengarkan. Kadang-kadang ia merespons dengan mengangguk, kadang dengan mengibaskan ekornya di air, menciptakan riak-riak kecil. Damar merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Namun, persahabatan mereka tidak selalu mudah. Penduduk desa mulai resah. Mereka sering melihat Damar duduk di tepi sungai, berbicara dengan buaya besar yang mengapung di air. Awalnya, mereka mengira itu hanya kebetulan. Tapi ketika hari demi hari berlalu dan Damar masih terus bersama buaya itu, kekhawatiran mereka semakin bertambah. Buaya itu berbahaya, kata seorang pria tua. Hari ini mungkin ia bersikap jinak, tapi siapa yang bisa menjamin besok ia tidak memangsa anak itu? Benar, kita semua tahu bahwa buaya adalah pemangsa. Cepat atau lambat, ia akan menyerang. Seru yang lain. Desa itu memang bergantung pada sungai untuk kehidupan mereka. Mereka mengambil air, menangkap ikan, dan sesekali mandi di sana. Tapi dengan keberadaan buaya sebesar itu, mereka mulai merasa tidak aman. Desas-desus semakin menyebar. Beberapa orang mulai berbisik bahwa Damar telah menggunakan ilmu hitam untuk menjinakkan buaya itu. Yang lain percaya bahwa buaya itu adalah jelmaan roh jahat yang suatu hari akan membawa malapetaka. Akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, kepala desa mengumpulkan para pemuda desa. Di bawah cahaya remang-remang dari obor yang mereka bawa, ia berkata dengan suara tegas, buaya itu harus dibunuh. Kita tidak bisa membiarkan seekor pemangsa berkeliaran di dekat desa kita. Kita akan menyerangnya besok pagi, saat ia muncul di tepi sungai. Damar yang secara kebetulan mendengar rencana itu, merasa jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari sekuat tenaga menuju sungai. Begitu sampai di tepi air, ia langsung memanggil sahabatnya dengan suara putus asa. Guntur, Guntur, kau harus pergi. Air sungai bergelombang perlahan, lalu sesosok besar muncul dari dalamnya. Si Guntur, dengan mata kuningnya yang tajam, menatap Damar dengan tenang. Mereka ingin menangkapmu. Mereka akan membunuhmu, bisik Damar dengan panik. Kau harus pergi dari sini sebelum fajar. Namun, si Guntur tetap diam. Ia tidak bergerak, tidak juga berusaha menyelam ke dalam sungai untuk melarikan diri. Damar bisa merasakan sesuatu dalam tatapan sahabatnya itu. Ada keteguhan, ada keberanian. Seolah-olah buaya itu ingin mengatakan, aku tidak akan pergi tanpa melindungimu. Damar menggigit bibirnya. Ia tahu si Guntur bukan sekadar buaya biasa. Tapi bagaimana caranya meyakinkan penduduk desa? Bagaimana caranya menyelamatkan sahabatnya? Ia tidak punya banyak waktu. Matahari akan segera terbit, dan para penduduk akan datang dengan tombak dan jaring mereka. Damar harus melakukan sesuatu, dan ia harus melakukannya sekarang. Tepat saat para penduduk datang membawa tombak, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dalam hutan, muncul segerombolan serigala liar yang mengincar desa. Mata mereka berkilat kelaparan, gigi-gigi tajam menyeringai di bawah cahaya bulan. Mereka menggeram, mengitari desa,
siap menerkam siapa saja. Penduduk desa panik. Beberapa berusaha lari ke dalam rumah, sementara yang lain menggenggam tombak dengan tangan gemetar. Namun tanpa diduga, si Guntur melompat ke darat. Dengan tubuh besarnya yang berkilauan di bawah cahaya, ia mengaum keras. Suaranya menggema ke seluruh penjuru desa. Begitu menggetarkan hingga udara seolah bergetar. Serigala-serigala itu tersentak. Kaki-kaki mereka mundur ragu. Si Guntur tidak memberi mereka kesempatan. Dengan langkah berat dan mata penuh keberanian, ia maju. Sekali kibasan ekornya, debu beterbangan, membuat beberapa serigala mundur ketakutan. Ia menggeram lebih keras, membuka rahangnya yang besar. Serigala-serigala yang awalnya percaya diri kini mulai ketakutan. Satu persatu mereka melarikan diri ke dalam hutan, menghilang dalam kegelapan malam. Keheningan menyelimuti desa. Penduduk yang tadi ketakutan kini hanya bisa terpaku. Mereka saling berpandangan, masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Buaya yang mereka anggap berbahaya, ternyata telah menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, desa tidak lagi memandang Damar dengan hina. Mereka mulai menerima dan mengajaknya bergabung. Damar tidak lagi hidup sendirian, tidak lagi merasakan tatapan penuh curiga atau bisikan-bisikan di belakangnya. Ia kini menjadi bagian dari desa, bekerja bersama penduduk, membantu di ladang, dan berbagi tawa di sekitar api unggun saat malam tiba. Si Guntur pun tetap tinggal di sungai, tetapi bukan lagi sebagai makhluk yang ditakuti. Kini, ia adalah penjaga desa. Setiap kali seseorang melewati tepi sungai, mereka akan melirik ke air dengan penuh hormat. Kadang-kadang melempar ikan sebagai tanda terima kasih. Anak-anak pun tidak lagi takut. Bahkan beberapa kali mereka melihat si Guntur berenang perlahan, seolah mengawasi desa dengan tenang. Setiap sore, Damar masih duduk di tepi sungai, berbincang dengan sahabatnya. Meski si Guntur hanya diam, hanya sesekali mengedipkan mata kuningnya atau menggoyangkan ekornya di dalam air. Damar tahu bahwa sahabatnya itu mengerti. Dulu, aku berpikir dunia ini tidak adil, kata Damar suatu hari sambil melempar kerikil ke sungai. Tapi sekarang aku tahu, kadang kita hanya perlu sedikit waktu untuk membuktikan siapa diri kita. Sebenarnya, si Guntur tidak menjawab, tentu saja. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya seperti pemahaman yang dalam, seperti keyakinan bahwa persahabatan mereka akan bertahan selamanya. Dan begitulah kisah ini berakhir. Sebuah cerita tentang persahabatan yang tak biasa, tentang kesetiaan, dan tentang bagaimana hati yang tulus bisa mengalahkan prasangka. Tentang seorang anak dan seekor buaya yang bersama-sama mengubah takdir mereka.